oleh Kiai Haji Chandra Krishna Jaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ahsanallahu lahu rizqan. Baiklah hadirin yang kami cintai, tentu saja terasa kurang lengkap sebelum kita akan mendengarkan satu patah dua patah yang akan disampaikan oleh salah satu penyelenggara acara ini, yaitu dari One.News kepada yang kami cintai Pemret One.News Kang Nur Zaman Mukhtar untuk menuju ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thahirin at-thayyibin wa ashabihi tajabin. Bapak-bapak, saya pernah ikut lomba beginian. Saya bercita-cita jadi dai Pak dulu Pak. Saya bercita-cita jadi dai. Ternyata nggak kesampaian. Tapi akhirnya belok. Dai belok kiri dikit jadi wartawan akhirnya. Ternyata rezeki saya di wartawan. Mudah-mudahan dari acara ini bisa menjadi berkah buat para sponsor dan melahirkan dai-daiyah yang hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Nur Zaman. Beliaulah yang mencetuskan sebuah ide besar yang hingga sampai saat ini terus bertahan, yaitu Damai Indonesiaku. Dan alhamdulillah beliau kembali lagi untuk kita. Dan selanjutnya kita akan dengarkan doa pembuka yang akan disampaikan oleh Ustadz Darmawan. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh peserta diberikan kekuatan oleh Allah, apapun keputusannya nanti itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semua. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kiai Darmawan yang baru saja menyampaikan doa, dan sekali lagi pemirsa yang di rumah, Anda saat ini sedang menyaksikan yaitu daiyah pilihan Piala Gubernur Jakarta. Anda bisa menyaksikannya secara live di One.News. Sekali lagi pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa untuk menyaksikan melalui One.News. Dan acara daiyah pilihan Gubernur Jakarta atau Piala Gubernur Jakarta, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pemprov DKI Jakarta, kemudian Bank Jakarta dan Basnas Basis Jakarta atas kolaborasi, partisipasi dan dukungannya, juga Motivatur dan Almas. Semoga kolaborasi ini membawa manfaat, keberkahan dan inspirasi bagi seluruh peserta dan masyarakat. Sekarang kita akan memasuki yaitu seleksi babak pertama dai dan daya pilihan DKI Jakarta, di mana Anda akan dibagi menjadi 3 kelompok seleksi dan akan diberi kesempatan untuk tampil berceramah di hadapan juri, mentor dan langsung dinilai. Untuk itu bagi para peserta dipersilakan untuk menduduki kursi yang telah ditentukan berdasarkan kelompok dan bersiap-siap tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana tulisan tersebut ditulis oleh Allah. Wahai surga, engkau diharamkan untuk dimasukin 3 golongan. Yang pertama ala kulli bakhilin wa akin wa namamin. Jakarta adalah kota di mana healing adalah kosakata yang paling banyak dicari oleh banyak orang. Telah jelaslah kerusakan-kerusakan di alam ini tidak lain karena tangan-tangan manusia. Dan ada beberapa tafsir. Baginda Nabi SAW sangat sayang kepada seluruh makhluk-makhluknya. Beliau ingin semua makhluk-makhluk di muka bumi ini merasakan keadilan, dan juga sebagaimana beliau telah menegaskan, jangan sampai kita sebagai seorang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman sekalipun untuk melakukan kezaliman. Wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tuh bahasa Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari,
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin kelak akan dimintakan bertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang baik. Artinya bagaimana jual beli harus bermuara kepada kebaikan. Salah satu muhaddis di Pakistan mengatakan bahwa seluruh urusan manusia di dunia bakal kelar dengan takwa. Minimal ada 4. Itulah arti dari khairun nas anfa'uhum linnas. Siapapun kita, apapun kita, pekerjaan apapun kita harus memiliki mentalitas kebermanfaatan. Umumnya bagi seluruh umat Islam, media sosial adalah hal yang sangatlah penting bagi untuk diketahui dampak positif dan negatifnya. Media sosial memiliki dampak yang dan jangan bercerai-berai. Inilah pentingnya hidup rukun sesama tetangga. Rasulullah SAW sibuk. Jakarta adalah kota yang dipenuhi dengan orang-orang yang mungkin cuek terhadap kita, tapi cintanya Jakarta membuat kita lebih tumbuh dan besar. Setan tidak melarang manusia untuk beribadah, tidak. Tapi kata setan, coba makan dulu sedikit biar sholatnya lebih fokus. Keberagaman merupakan sebuah keniscayaan. Akan tetapi yang perlu kita ingat, bagaimana agama kita mengajarkan sikap modern. Maka patut kita syukuri atas kesibukan yang telah kita lakukan, bahwasanya dalam Quran Bismillahirrahmanirrahim. Setiap sesuatu yang didapatkan, setiap sesuatu yang kagak dapetin kita, maka jangan kita tinggalin semuanya. Artinya apa? Ketika kita pengen ngubah ini Jakarta, kagak langsung. Bawah kakinya terdapat kehidupan umat. Hadirin, peran pemuda tidak pernah lepas dari sejarah bangsa Indonesia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bahwa siapa orang yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka yang akan dikasih oleh Allah adalah kepahaman dalam ilmu agama. Wa innallaha ta'ala juga Allah Ta'ala apabila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan uji dia, uji dengan sakit, sehat, banjir, longsor, uji dengan apapun Allah akan uji dia. Faman radhiya, barang siapa yang ridho terhadap ujian tersebut, falahu ridho, maka Allah ridho terhadapnya. Wa man sakhita, dan barang siapa yang enggan marah ketika Allah uji, maka Allah murka terhadapnya. Dan Jakarta bukan hanya butuh gedung-gedung tinggi, bukan Bapak Ibu sekalian, tapi Jakarta akan menyala kalau imannya menyala. Jakarta akan menyala kalau akhlak orang-orangnya menyala. Jakarta akan menyala kalau masjid-masjidnya menyala. Jakarta akan menyala kalau kita kemudian nyalakan kepeduliannya. Sayyidina Ali umur 10 tahun. Bagaimana hebatnya beliau menggantikan Nabi SAW di patiduran Nabi. Beliau tidak takut, bahkan ingin dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Tapi Sayyidina Ali demi cintanya kepada Rasulullah, beliau rela tidur berbaling di patidurnya Nabi SAW. Penting banget datang ke majelis ilmu. Kenapa? Karena Syekh Ahmad Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'maluhu mardudatun la tuqbal. Kalau kita amal kagak ada ilmunya bakal ditolak, Pak. Ditolak, Bu, amal kita. Cinta ditolak aja nggak enak, apalagi amal kita ditolak. Allah berfirman dalam Al-Quran, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kita untuk berlaku adil dan baik kepada orang-orang yang tidak mempermasalahkan kita, tidak memerangi kita dalam urusan agama, dan tidak mengeluarkan kita dari rumah kita. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Seorang profesor doktor dari Istanbul menuliskan bahwa rahasia kenapa sebuah kota itu bisa bertahan selama berabad-abad, Khilafah Utsmaniyah 7 abad, Abbasiyah 5 abad. Rahasianya ialah ketika setiap kaum muslimin di antara kita memiliki sebuah mentalitas kolektif.
Jakarta, jangan sampai kita berhasil menghadapi macetnya Sudirman tapi gagal menghadapi godaan dunia yang fana. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kesabaran, rezeki dan wifi yang lancar. Buah pinang berboleh-boleh, buah sukun berduri-duri. Susah senang itu hal biasa, hidup rukun yang kita cari. Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dan wala takun khamisan, dan jangan jadi yang kelima, yaitu tidak jadi apa-apa. Yuk sama-sama untuk Indonesia menjadi negara yang emas 2045, tentu rakyatnya harus mempunyai kualitas yang kredibel, kualitas yang mumpuni agar Indonesia emas ini tercipta. Bukan berhenti bekerja, tetapi berhenti membandingkan hidup ini dengan orang lain. Mari kita jadikan hiruk pikuk ibu kota ini sebagai undangan untuk pulang kepada Allah. We know Jakarta is a busy city. Everyone is busy. Jakarta adalah kota yang sibuk. Pagi kita dikejar waktu, siang dikejar target, dan malam kita masih menatap layar. Everyone is busy. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Jakarta bukanlah sekedar ibu kota belaka. Akan tetapi, Jakarta adalah kota yang terus berbenah. Jakarta bermahkota. Jakarta bukanlah sebatas tempat tinggal kita, tapi disinilah universitas kehidupan, tempat kita ditempa, sabar menghadapi kemacetan, bijak menggunakan bantuan, ikhlas bekerja di tengah persaingan. untuk apa MRT yang cepat kalau kita masih sering terburu-buru dalam menilai orang lain? Yang cancingnya babe, yuk kita jaga kampung kita tercinta. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Saya Muhammad Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat, mengucapkan barokah alfa mabruk atas terselenggaranya kompetisi da'i dan da'iyah di DKI Jakarta dalam acara da'i champion pilihan gubernur DKI Jakarta. Mudah-mudahan ajang ini menjadi ajang seleksi untuk kita lebih mengemuka dalam mengamplikasi dakwah-dakwah kita kepada masyarakat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, yang ikut terlibat dan bahkan mendorong agar para dai tampil lebih banyak dan lebih baik untuk menginfluence, memberi pengaruh baik kepada masyarakat. Karena kita kompetisi antara kebaikan dan keburukan. Mudah-mudahan acara ini menjadi ajang kebaikan kita, amal kita, dan tentu mencetak kader-kader dakwah yang punya wawasan agama yang luas dan mempunyai kecintaan tanah air dan mempunyai kepedulian kepada masyarakat. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tanpa terasa kita sudah memasuki di fase yaitu di 10 besar. Tentu saja sekali lagi bagi Anda pemirsa yang ada di rumah untuk bisa menyaksikan di one.news dan tv1damainusaku.id. Alhamdulillah, kita untuk segmen ini kita akan menyaksikan bersama dari sekitar 40 peserta tersaring menjadi 10 besar yang nanti secara acak kita akan berikan tema-tema yang itulah nanti akan dideliver kepada peserta. Kira-kira siapakah yang mampu menjadi juara ketiga, kedua, dan ke-1 yang tentu saja ada hadiah paket umroh untuk pemenang yang pertama. Baik, Alhamdulillah juri-juri sudah berada di depan kita yang insya Allah nanti akan memberikan penilaian kepada kita yang kami cintai, Kiai Haji Misbahul Munir. Beliau berasal dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian Dr. Hajah Syifa Fauzia. Beliau adalah Ketua BKMT Nasional dan ada sahabat-sahabat saya yang telah hadir bersama kita, Kiai Haji Arif Fadil. Assalamualaikum Kiai. Kemudian
ada motivator, yaitu dari motivator CEO Motivatur dan motivator nasional Ustadz M. Edvan Kausar. Dan alhamdulillah seleksi demi seleksi sudah kita lalui dan sekarang kita memasuki siapakah kira-kira yang akan menjadi 10 besar. Untuk itu kita akan mulai dengan skenario. Jadi sekali lagi para peserta nanti yang kita panggil nama-namanya akan kita berikan skenario. Jadi katakanlah nanti Anda akan berceramah di depan anak-anak muda. Di situ ada gambarnya. Sudah siap semuanya? Bismillah, kita akan panggilkan peserta dari 10 besar. Yang pertama untuk itu kami persilakan kepada Agus Fadila Sandi. Kami persilakan untuk menuju ke depan. 3, 2, 1 mulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak Ibu, pertama-tama izinkan saya menyampaikan bela sungkawa, rasa empati yang mendalam atas musibah yang baru-baru ini terjadi. Bapak Ibu, mungkin ini adalah sesuatu yang kita tidak ingini, tapi jika kita imani, tak ada takdir Allah yang tak membawa hikmah. Bapak Ibu sekalian, mungkin boleh saja rumah kita kemarin punah, harta enyah, tapi selama kita berjamaah, musibah bisa kita lewati. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, para warga Jatinegara, pesan kita adalah mari kita jaga berjamaah. Nabi SAW sabdakan, alaikum bil jamaah, hendaknya kalian berjamaah. Bahkan dalam Al-Quran Allah firmankan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Karena Bapak Ibu, sebagaimana satu quote yang indah, together we are stronger. Dengan kita bersama, insya Allah kita lebih kuat. Bapak Ibu, ini salah satu tantangan kita hidup di Jakarta, kota metropolitan, sampai dapat julukan debik durian. Tapi berbagai musibah ini, selagi kita jalani dengan iman, semangat kebersamaan, insya Allah badai pasti berlalu. Semangat Bapak Ibu. Insya Allah dengan pandangan iman semua kehidupan bisa kita lalui dengan hikmah. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga guyub kita hari ini bisa kita pelihara dan ke depan kita bisa lebih khidmat lagi menjalani hari-hari sebagai warga Jakarta. Sepakat Bapak Ibu? Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain topiknya ditentukan, Anda pun juga harus bisa menguasai audiensnya siapa. Jadi mungkin nanti buat teman-teman juga jadi pelajaran juga nih untuk 9 peserta yang lain, bahwa ini sekaligus dengan audiensnya. Jadi artinya Anda menjadi dai atau daiyah di lokasi banjir dan longsor yang ada di Jatinegara. Yang kedua, selamat untuk Ustazah Siti Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo semuanya, kakak-kakak SMA 159, apa kabar? Kakak-kakak sebagian di sini pasti ada yang menjadi organisasi OSIS. Organisasi OSIS itu adalah organisasi yang membentuk suatu gerakan untuk siswa-siswa yang lainnya. Terkadang organisasi OSIS ini hanya untuk selebrasi, hanya untuk posting di Instagram,
lalu tanpa adanya bukti nyata dan bukti kerja. Seharusnya kita sebagai OSIS harus bisa menjadi bukti nyata dan kerja. Bagaimana kita bisa memberi edukasi dan pelajaran bagi adik-adik kita. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika teman-teman sudah bisa menjadi OSIS, ketika teman-teman sudah berani mendaftarkan organisasi OSIS, teman-teman sudah bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah juga dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Ayat ini singkatnya menceritakan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menempuh pendidikan. Bukan hanya pendidikan agama, tapi juga pendidikan sekolah. Di sekolah juga kita belajar budi pekerti, PAI, dan lain sebagainya. Dengan teman-teman berani meluangkan waktu, tenaga, dan kerja untuk menjadi OSIS, teman-teman sudah bermanfaat bagi teman-teman lain yang mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada teman-teman sehingga teman-teman bisa diberikan ilmu yang bermanfaat. Sekiranya hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan karena saya masih dalam tahap belajar. Wajar kalau salah karena saya perempuan bukan nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siti Salma. Saran saya agar tidak grogi, lihat mata jamaah. Satu saja. Betul, meneruskan saja karena sudah banyak guru di sini yang berbicara juga. Ustadz Kiai Misbah juga benar sekali untuk menutupi kegrogian, menatap saja satu titik fokus ketimbang kita mungkin jelalatan, istilahnya begitu. Itu yang khawatir mengganggu konsentrasi dan fokus kita. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Kiai. Untuk 10 besar berikutnya kami panggilkan Haikal Fatur Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kurang semangat jawab salamnya. Kalau kata pantun, jalan-jalan ke rumah si Alam, pulangnya mampir ke rumah si Gilang. Kalau tadi yang gak jawab salam, saya doain sendalnya pada hilang. Ya ilah. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Adik-adik yang berbahagia, ketika kita ditakdirkan menjadi orang Islam, maka kita harus melaksanakan apa yang ada di dalam Quran. Quran tahu Quran? Alhamdulillah. Di dalam Quran disebutkan Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kata Allah, Rasulullah suruh ngingetin, kalau kamu beriman kepada Allah maka ikuti aku, kata Rasulullah. Maka kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada Islam harus ngikutin apa yang Rasulullah lakukan. Minimal, ini mah minimalnya dek ya, dek yang sebelah sono, dengerin. Minimal kita ngikutin 4 sifatnya: sidik, amanah, tablik, dan fatona. Jadi anak kecil harus jujur. Kalau misalnya ada orang tua di rumah, di luar ada yang nyariin, Neng, orang tua ada di rumah, bilangnya ada. Kenapa? Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidik, amanah, jadi amanah. Kalau misalnya disuruh ngerjain PR di rumah, dikerjain apa ditinggalin? Lah ditinggalin, bujek dah. Harus dikerjain. Amanah. Yang ketiga apa? Tablik, nyampein. Kalau misalnya dari guru ngaji, kita ngaji diajarin, habis baca Fatihah sholat, baca surat-surat pendek. Temennya nanya di samping, ini habis ini kita ngapain? Baca surat pendek. Lah nyampein.
Biar kata lagi sholat kan begitu. Yang keempat adalah fatonah. Jadi anak-anak harus cerdas. Bisa memilih dan memilah. Rajinnya salawatan, jangan tiktokan. Betul apa betul? Zaman sekarang banyakan monitor. Ya bujuk dah, banyakan monitornya. Salawatan kurang. Kudunya banyak salawatannya. Kalau kita bisa ikutin apa yang diajarkan oleh Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam Quran, maka insya Allah kita mendapatkan apa yang dihadiahkan oleh Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah masuk surga, maka ceramahnya juga selesai. Upin Ipin main ke sawah. Kurang semangat. Upin Ipin main ke sawah. Mohon dimaafin kalau banyak kata yang salah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya apapun dan siapapun audiensnya, kalau di dalam kondisi seperti ini, bawakan saja materi yang biasa diberikan, seperti antum tadi luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengatur pemilihan bahasanya, pemilihan intonasinya, jokesnya, dan itu tadi masuk ke anak-anak SD ya. Kita panggilkan peserta selanjutnya, Anggi Astuti. Yang terhormat Dewan Juri yang insya Allah hatinya seputih kapas dan insya Allah memberikan nilainya setinggi Monas. Dai-da'iyah muda pilihan Jakarta seperjuangan yang kalau naik KRL bareng berasa lagi mudik padahal cuma ke Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Po, Jakarta Rock Party. Biasanya kita nyanyi-nyanyi, joget-joget, betul apa enggak? Yang kita rayakan hanyalah kesenangan. Tapi kita lupa merayakan kesabaran. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang Allah cukupkan pahala mereka tanpa batas. Bang, Po, hari ini kita udah ngerayain kesabaran belum? Sebelum kita datang ke rock party ini, tadi jalan dari Pulau Gadung kemari, kira-kira dengan hati yang sabar apa ngedumel di dalam helm karena macet? Pasti dengan ngedumel karena macet. Padahal kalau kita sabar, maka Allah akan cukupkan pahalanya tanpa batas. Yuk semuanya yang hadir di sini jangan hanya merayakan kesenangan semata, tapi kita lupa untuk merayakan kesabaran. Sebelum kita tutup, kita nyanyi dulu. Boleh bareng-bareng? Nadanya pakai nada naik delman. Di kota Jakarta ku ingat Allah selalu, walaupun macetnya buat hati jadi pilu. Mari kita sholawat jangan sampai terlambat. Semoga surga mendapat akhirat yang terhormat. Jadi yuk kita datang ke sini bukan hanya merayakan kesenangan semata, tapi juga merayakan kesabaran. Semoga hadirnya kita di sini mendapatkan kesabaran, rezeki, dan wifi yang lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ustazah Anggi Astuti. Saya apresiasi bahwa dengan berapa detik udah bisa untuk membawakan tema. Mungkin harus ada kehubungannya gitu ya antara tadi kan sabar nih, sabarnya apa nih karena kita lagi ngelihatnya acaranya kan.
terus ada sabar dan juga terutama dengan macetnya Jakarta gitu ya. Tapi kalau soal keunikan penampilan terus juga gaya berceramah juga kayaknya sudah tidak diragukan lagi. Dan sekarang kita lanjutkan untuk 10 besar berikutnya. Kami panggil Ustadz Hari Cahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pantun dulu boleh? Anak lembu mandi di kolam, mandinya di pinggir kali. Ibu-ibu yang gak jawab salam saya doain suaminya kawin lagi. Buat abang-abang Satpol PP, mau saya kasih pantun? Mau saya kasih pantun? Ke pasar Minggu beli beras, jangan lupa membeli minyak. Abang Satpol PP yang jawab salam saya dengan keras, saya doain duitnya banyak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil aliyil qadir. Wassalatu wassalamu ala nabiyil basyirin nadir. Wa ala alihi wa ashabihi alladina salaku tariqahul munir. Amma ba'du. Segenap para abang-abang Satpol PP yang saya cintai dan saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukurlah kita wa ta'ala karena adanya abang Satpol PP kita semua hidupnya tertib. Bukankah Islam mengajarkan kita hidup tertib? Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali diaturlah oleh Islam. Maka abang-abang Satpol PP ini luar biasa dengan humanis. Para pedagang diatur dengan baik, para pedagang ditata dengan baik. Dengan rasa manusiawilah inilah orang-orang yang berjasa untuk menata kota Jakarta, kota kita semua. Abang-abang Satpol PP pasti yang namanya di lapangan ada saja hantaman. Banyak orang yang tidak mau diatur. Para pedagang, kemarin kan viral tuh ya bang ya, ada tunanetra mau nyebrang, masuk ke jalan trotoar, tiba-tiba diparkirin dengan kendaraan. Masya Allah, ini namanya zalim. Wat usyai'in fi ghairi mahallih. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan abang-abang Satpol PP ini menegakkan yang namanya ajaran Islam, yaitu tertib. Contoh dari yang namanya wudhu, dari mulai niat sampai terakhir disebut tertib. Maka hiduplah dengan tertib, insya Allah hidup kita akan baik dan akan tertata. Amin ya rabbal alamin. Maka Jakarta ini harus menjadi an-nadhafatu minal iman, yaitu kota yang bersih karena bagian daripada iman. Ayo abang-abang Satpol PP kita doain yuk. Ayo angkat tangannya dong bang. Angkat tangannya bang. Mudah-mudahan abang-abang Satpol PP sehat walafiat. Amin. Amin. Kurang kenceng amin. Waktu habis. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan mengatakan semangat untuk mencari istri sampai 4 sih, enggak ya kayaknya ya. Mungkin izin kayak ini. Nah jadi hanya perlu semacam, karena ini kan Satpol PP ya. Di hadapan Satpol PP itu mereka itu memang top down biasanya. Jadi kayak kalau di tentara kan komando gitu. Bukan berarti mereka kan tidak juga bisa diajak interaksi. Kalau kita kan bertausiah beda sama atasan dan bawahan kan. Saya melihat tadi masih agak kurang ya interaksi dengan Satpol PP, apalagi kalau bicara soal tertib, membantu masyarakat dan lain sebagainya gitu. Baik. Kita ngelihatnya dari aspek interaksinya tadi mungkin ya. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ustadz Hari Cahya Setia. Peserta selanjutnya kami panggilkan Ahmad Fadila. Bismillahirrahmanirrahim. Udara pagi terasa nikmat, terasa segar, dirasa tubuh. Salam ta'zim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep banget. Nasi uduk daun salam dimakannya di pinggir sumur. Yang duduk jawab salam, saya doain panjang umur.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak ibu semua yang hadir, abang po encang cingnya babe tuan-tuan guru, maafin kagak kesebut baju merah dari kota, jangan ada marah di antara kita. Fine aja ya. Oke. Bang, ibu, alhamdulillah mungkin kita sama-sama tahu sebulan yang lalu ada ujian yang menimpa kita. Yang ngebedain antara ujian sama azab apa sih bang? Abang tahu nggak? Yang ngebedain kuatnya takwa kita. Kalau Allah kasih ujian wajar dikatakan dalam Al-Baqarah 155 156 walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusihim wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wajar manusia diuji takut lapar, takut apa lagi? Takut miskin, wajar. Tapi yang ngebedain ujian ame azab takwa. Kalau Allah kasih susah buat kita masih sembayang, namanya ujian. Kagak mungkin orang kagak sekolah diuji, sholat kagak, ngaji kagak, lempengan susah bilang iya Allah gue lagi diuji. Pantes apa? Pantes apa kagak? Sekolah kagak kok ujian. Tapi kalau orang yang diuji sesusah-susahnya masih balik sama Allah, dia sadar itu undangan dari Allah. Allah kangen, kita angkat tangan ya Allah. Semoga hal kecil ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya pesenin 1 lampu redup dari Keramat Jati dibawa-bawa ke pinggir rawe. Orang hidup bakalan mati, cuma amal ibadah yang dibawa. Cakep, pantunnya apa orangnya? Cepat gabus lele, cepat bagus gabar tele-tele. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali masih ada tersisa waktu 35 detik padahal. Jadi mungkin nanti para peserta yang belum tampil bisa melihat sekali-kali nyolong sebelah kiri begitu ada di situ. Ya kan countdown-nya tertulis di situ. Masih tersisa 30 detik tapi kita akan nilai bagaimanakah Ustadz Edvan. Silakan. Peserta kita Ahmad Fadilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. luar biasa antum ya. Iya, alhamdulillah. Jadi memang kalau yang saya pahami dakwah itu kan mengajak. Ya. Iya. Dakwah itu mengajak dan memberi pesan. Nah jadi bagaimana kita mampu ceramah 3 menit itu bukan hanya memberitahu bahwa kita akan diuji betul. Terus apa pesannya, apa motivasinya, apa ajakannya. Tadi sudah ada sedikit, sudah Ada. bagus. Ke depan ditambah lagi karena yang dibutuhkan oleh orang-orang yang didengar apa, udah setahun nih ngalamin kejadian, pesannya apa gitu ya. Itu tadi udah cakep banget, tinggal ditebelin lagi message-nya, pesannya biar nyampe ke audiens. Terima kasih, syukran. Dan kita panggilkan peserta selanjutnya Ustazah Ruhmina Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini tidak akan menyita waktu ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak, dan mas yang sedang berjualan. Tapi saya ingin menyampaikan tausiah singkat, semoga berkenan. Saat ini dapat kita lihat, dapat kita saksikan efek samping dari virus yang terjadi beberapa tahun yang terjadi. Masih kita rasakan dampaknya sampai sekarang. Betul apa betul? Berusaha berdagang dengan cara yang berbeda. Memulai dengan teknologi secara digital, namun bukannya untung malah justru mental. Sangat disayangkan. Namun poin pentingnya berdiri saya di sini karena saya lihat wajah-wajahnya seperti tidak sabaran lagi untuk menyambut para pembeli. Yang ingin saya sampaikan pada tausiah kali ini ada sedikit satu dalil Al-Quran. Pendek ya, saya singkat pendek tapi semoga dapat dipahami dan diingat dan diresapi agar dicintai oleh ilahi.
Pesan Allah yaitu tertera pada Quran surah Al-Baqarah ayat 193. Potongan ayatnya adalah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya adalah berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memang dapat kita lihat, kadang kalau kita beruntung, belum tentu itu beruntung, namun bisa jadi buntung. Di akhir sesi tausiah ini, saya akan membacakan pantun. Ya, jangan lupa cakepnya. Mari jadilah kita sebagai solusi, bukan pencari sensasi. Mari kita bertindak nyata, bukan penuh basa-basi agar dicintai oleh ilahi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tegas sekali dalam menyampaikan kalimat-kalimatnya. Terima kasih. Mengingatkan saya pada Haji Oma Irama. Ustazah Syifa, silakan. Bagaimana penilaian untuk peserta yang baru tampil tadi? Ustazah Rubina Ulf. Assalamualaikum Ustazah Rumina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Alhamdulillah ya, tadi sudah mendengar, saya sekali lagi juga sampaikan bahwa kalau mendengar suara daiyah ataupun mubalighah yang bulat dan dia tuh intonasinya di tengah gitu ya. Karena memang biasanya kita akan cenderung belengking atau rendah, tapi ini di tengah. Cuma kalau saya boleh saran, artinya kalau tadi saya masih dengar tuh agak teatrikal ya, jadi kayak sedang bersyair atau kayak sedang berpuisi gitu ya. Saya rasa mungkin kalau bisa suaranya tetap tegas, tetap di tengah, tetapi gayanya atau stylenya tuh tetap ceramah. Ustadz Roni Setiawan akan menyampaikan tema tentang di hadapan ibu-ibu PKK se-Jakarta dalam acara PKK Jakarta, Bangun Keluarga, Selamatkan Bangsa. Kita mulai dari sekarang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas kampak. Mana cakepnya? Jawab salamnya belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, sehat semua? Sehat Bu? Bu sehat Bu? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah, pagi ini kita kumpul dalam acara PKK Jakarta. Kita ingin sama-sama bangun keluarga di daerah Jakarta, ibu-ibu sekalian. Saya mau sampaikan satu data Bu yang cukup mencengangkan kita semua. Ada satu data yang saya dapat dari Dinas Pendidikan Bu. 440.000 anak-anak Indonesia Bu itu candu dengan judi online pada usia 5 sampai 10 tahun. 880.000 Bu itu candu judi online usia 10 sampai dengan 20 tahun Bu. Apa artinya ibu-ibu sekalian? Artinya ibu-ibu sekalian ada yang salah dengan keluarga-keluarga kita dalam menjaga anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Apa kata Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini ibu-ibu sekalian? Kata beliau, addibuhum wa'allimuhum. Kalau kita pengen Bu, pengen gak Bu keluarga kita masuk surga Bu? Pengen gak Bu? Pengen gak masuk surga sekeluarga Bu? Pengen. Apa kata Allah Bu? Kata Allah, addibuhum wa'allimuhum Bu.
Ajarkan anak-anak kita adab dan ajarkan anak-anak kita ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Maka ibu-ibu sekalian saya mulakan karena Allah, kalau kita pengen Bu masuk surga sekeluarga, ajarkan anak kita adab, Bu. Ajarkan anak kita tentang mana yang boleh, mana yang enggak. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang pantas, mana yang enggak pantas, Bu. Bu, hari ini banyak orang kagak ngerti Bu mana yang pantas, mana yang enggak pantas, betul? Betul? Lagi ngunjungin korban bencana, tiba-tiba malah habis itu makan-makan di rumah yang mewah, ya Bu. Pantas kagak, Bu? Waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk Ustadz Roni Setiawan yang akan disampaikan komentar oleh Kiai. Silakan, Kiai. Roni, luar biasa. Saya belum tentu bisa ceramah seperti itu. Cuma saya perhatikan mulai tadi kakinya. Jadi maksud saya, Anda sadar, Anda itu melangkah dengan sadar. Jangan sampai ada yang terganggu mata jamaah oleh langkah yang tidak perlu. Tapi sudah bagus, tertutup dengan yang lain. Terima kasih. Baik, Ustadz Arif mungkin ada tambahan sedikit, silakan. Untuk dai mungkin ya sepemahaman saya, jangan sampai orang jadi keganggu ya, jangan sampai orang jadi terganggu dengan gerakan-gerakan yang tidak perlu, kurang lebih itu. Terima kasih Ustadz Arif, sekali lagi tepuk tangan untuk Ustadz Roni Setiawan. Masih kita berikan kesempatan untuk finalis selanjutnya, kami panggilkan Ustadz Yusuf Effendi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, tadi saya mendapatkan tema tentang pemadam. Mengambil cerita tadi pagi, depan rumah saya kebakaran. Pagi-pagi asap mengepul, kirain ada yang nabun, ternyata yang ditabun rumah. Kebakar semuanya. Tapi luar biasanya, belum berapa menit tiba-tiba nguing, 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 nguing. Pemadam kebakaran udah datang. Ya, kalau kita lihat nih Bang, di depan saya orang-orang hebat semua nih. Betul? Betul? Paling sibuk, paling bermanfaat. Kenapa bisa begitu? Kita ini manusia diciptakan sebagai insanun kamil, manusia yang sempurna, makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Kalau hewan diciptakan oleh Allah sebagai penyeimbang antara bumi, kalau Allah menciptakan pohon sebagai penjaga bumi kita, maka manusia ini mendapatkan tugas dari Allah untuk menjaga dunia secara keseluruhan. Yang ini kalau saya lihat udah dilakukan sama abang-abang damkar semua nih. Kita tahu Nabi Muhammad mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Enggak tentu dia ustadz, enggak tentu dia punya jabatan, asalkan dia berkata dirinya manusia, maka dia harus bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita lihat pemadam yang paling sigap, padahal tugasnya cuman madamin api, tapi dilihat, bang, rumah saya ada tikus, datang nggak damkar? Bang, rumah saya ada buaya, datang nggak tuh damkar? Padahal tugasnya damkar ngapain? Memadam kebakaran apa penangkap hewan? Maka itulah kita bisa belajar nih dari abang-abang damkar. Biar kata bukan tugas pokoknya, tapi selama dia dimintain tolong, selama dia bermanfaat untuk orang lain, maka dia akan jalan. Kita bisa belajar bahwa yang dituju sama abang-abang damkar itu bukan rupiah, tapi yang dipinta adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengambil manfaat agar sama-sama ridho. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.
tepuk tangan untuk Ustadz Yusuf Effendi. Komentar akan disampaikan oleh Ustadz Edvan. Silakan. Assalamualaikum Ustadz Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik nafas dulu. Iya. Afwan Ustadz. Iya, Masya Allah tadi sudah bagus sekali ya bagaimana public speaking antum dan lain-lain. Tapi memang mungkin karena mendadak ya. Iya. Jadi lari. Satu yang harus disiapkan sebagai seorang dai adalah langsung mengajak to the point, audiensnya damkar. Dakwah adalah mengajak, dakwah adalah memberikan pesan ya. Nah pesan ini yang harus di bold nih, yang harus kuat. Ustazah Unik Farzatul Zahroh. Apa kira-kira tema yang akan disampaikan untuk peserta yang terakhir ini? Di hadapan Karang Taruna se-Jakarta dalam acara Pekan Inovasi Karang Taruna Jakarta. Waktu 3 menit kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan Karang Taruna Jakarta Pusat, yaitu Karang Taruna ialah sebuah gagasan. Karang Taruna adalah sebuah inovasi bukan hanya untuk pemuda, tetapi juga untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Karang Taruna juga mengharuskan kita bukan untuk sekedar empati dan sosial media, tapi empati dan sosial media itu yang harus dilakukan oleh Karang Taruna di Indonesia. Sebagai pemuda Karang Taruna, kita harus mengharuskan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bergegas, untuk bekerja sama, untuk melakukan kerjasama untuk menjadi Karang Taruna yang lebih baik. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yaitu yang bermanfaat bagi manusia lain. Innovation not always about empathy, but social effect, teknologi, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita mau jadi inovasi yang bagus, mau jadi Karang Taruna yang bagus, kita harus menjadikan diri kita sebagai pribadi yang lebih baik dulu. Dan kemudian supaya kita mau menjadi inovasi yang baik, Karang Taruna di Indonesia itu harus mempersiapkan dan harus menjelaskan apa yang harus kita lakukan. Dan Karang Taruna di Indonesia, sebagai saya yang tadi bilang, kalau kita bukan hanya untuk bermanfaat kepada orang lain, tetapi untuk seluruh yang ada di sekitar kita. Dan saya ingin berpesan kepada semua, kalau Karang Taruna bukan hanya untuk diri kita, tetapi buat semuanya. Dan bukan untuk teknologi saja, tapi empati kita, sosial kita harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Karena apa? Kalau misalnya kita hanya kepada diri kita sendiri, kita tidak akan membuat orang lain menjadi lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unik Farzatul Zahroh. Tapi ini adalah peserta kita yang terakhir. Untuk itu tentu saja kita akan dengarkan dari semua penilaian yang ada di sini. Kita mulai dari Ustazah Syifa. Silakan. Assalamualaikum, Ustazah Unik. Waalaikumsalam, Ustazah. Memang ini tricky sekali ya, karena selain kita harus sesuai dengan tema, kita juga nggak boleh lupa bahwa ini adalah kompetisi dai-daiyah. Artinya kita menempatkan kita sebagai dai-daiyah dalam lingkup yang tadi dipilih ataupun yang menjadi tema pada tausiahnya. Kalau saya tadi melihat agak kayak presentasi gitu ya, kayak sedang melakukan presentasi gitu tentang Karang Taruna itu apa gitu ya, dan apa gunanya dan lain sebagainya. Kiai Misbah silakan untuk memberikan penilaian pada peserta kita, Ustazah Unik. Ananda Ustazah Unik luar biasa, saya apresiasi bisa berdiri di depan ini sudah prestasi yang menurut saya tidak semua orang bisa. Saya harapkan ke depan menyadari, benar katanya Ustazah Syifa,
Anda sedang menjadi dai, bukan sebagai guru. Tapi kalau menjadi guru itu sudah luar biasa. Saya harapkan ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, silakan Ustadz Edvan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ke depan sama dengan guru-guru saya bahwa posisikan diri sebagai dai. Jadi sebagai orang yang sedang berdakwah, bukan sedang presentasi atau sharing. Tapi kalau sebagai dai itu harus posisinya ya sebagai pengajak, orang yang menarik mereka untuk melakukan sesuatu. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih. Yang terakhir, Ustadz Arif Fadil. Ke depan mungkin membiasakan memposisikan diri kita sebagai daiyah gitu ya mungkin ya. Tidak lagi melakukan teknik komunikasi yang satu arah, lebih ke interaksi, lebih juga ke pemahaman dan penekanan terhadap hadis, terhadap ayat dan lain sebagainya. Dari saya itu saja. Terima kasih Ustadz Arif, dan sekali lagi tepuk tangan untuk Ustazah Unik, dan tepuk tangan untuk 10 besar yang telah menampilkan yang terbaik, yang insya Allah nanti akan dibagi menjadi Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kita cintai bersama Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung Wibowo. Kemudian Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ali Maulana Hakim. Bapak Pimpinan Redaksi One.News, Bapak Nur Zaman Mokhtar, segenap Dewan Juri yang telah berbagi ilmu kepada kita hari ini. Kemudian juga kepada para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para staf khusus Gubernur, Ketua Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ahmad Haji Abu Bakar, kemudian Direktur Utama Bank Jakarta yang diwakili oleh Bapak Ateng Rifai, para peserta dai-daiyah, tentu saja juga kepada hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, Bapak Pramono Anung, mungkin sedikit kita bisa sampaikan, hari ini kita benar-benar bisa menyaksikan satu penyeleksian yang sangat objektif dari para juri-juri yang kita hadirkan dari Majelis Ulama, kemudian sebagian dari media, dan pada akhirnya dengan segala objektivitas yang sangat total, kita telah menemukan dan sekaligus menentukan 3 pemenang yang nanti bakal mendapatkan hadiah ketiga, 2, dan pertama, sekaligus hadiah bonus kepada 46 peserta untuk mendapatkan 1 paket umroh. Baik. Sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan terlebih dahulu sambutan dari pimpinan redaksi One.News. Kami persilakan kepada Bapak Nur Zaman Mokhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thahirin at-thayyibin wa ashabil muntajab. Pak Gub, alhamdulillah. Ini lamunan bulan lalu Pak Gub. Jadi baru lamunan sebulan udah jadi. Nah, itu digagas sebulan. Saya ngebayangin kita bikin Piala Gubernur DKI tapi levelnya nasional. Amin. Levelnya nasional. Jadi bagaimana Gubernur DKI ngawang-ngawang di atas Indonesia membuat kejuaraan dai-daiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, generasi muda dakwah semakin luas dengan diadakannya lomba ceramah dai dan daiyah pilihan Gubernur Jakarta. Menjadi warna baru bagi para calon pendakwah yang kompeten. Saya ikut mendoakan, mensupport semoga ajang kompetisi dakwah ini menghasilkan pendakwah sesuai ajaran ahli sunnah wal jamaah. Sukses selalu untuk dai pilihan Gubernur Jakarta. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abdul Somad, walaupun tidak sempat untuk hadir di sini, tetapi beliau telah mengirimkan pada kita yaitu WhatsApp, dan insya Allah
seperti impian tadi Kang Nur, kita akan mewujudkan perebutan Piala Gubernur DKI Jakarta setingkat nasional. Amin. Di tangan saya sudah ada 3 pemenang. Nggak kelihatan kan? Oke, saya bacakan. Kami persilakan untuk maju ke depan. Juara 3. Di layar sebelum Bapak Gubernur untuk memberikan hadiahnya. Silakan. 1, 2, 3. Siapakah yang beruntung mendapatkan paket umroh hanya untuk 1 orang? Kalau mau berdua, bayar sendiri atau ketemu di Jeddah. Yap, berhenti dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu? Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sekaligus kepada juara bonus. Nah ini nggak tahu ini namanya juara apa ini ya? Juara umroh. Oke, silakan pemenang ketiga, kemudian dilanjutkan lagi pemenang kedua. Pemenang kedua Ustadz Roni Setiawan, dan selanjutnya pemenang pertama Ustadz Haikal Faturiski. Ustadz Haikal ini memang anaknya seorang ustadz yang cukup kondang di Jakarta. Jadi memang benar. Selanjutnya adalah umroh. Mungkin fotografer, biar silakan diambil fotonya. Silakan diabadikan gambarnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Pramono. Kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, langsung bisa menuju ke podium untuk menyampaikan sambutannya sebagai penutupan acara yang luar biasa ini yang insya Allah akan kita lanjutkan di episode selanjutnya. Silakan Pak Pramono Anung. Selamat kepada ketiga juara dan 1 juara bonus. Silakan Pak Pramono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh saya hormati Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Pak Ali Maulana Hakim, pimpinan redaksi One News Bapak Nur Jaman Mokhtar, Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Kontak Majelis Taklim Ibu Siva Fauzia, Ketua Dakwah Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta Bapak Kiai Misbahul Munir, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Pak Bakar juga hadir. Saya ingin memulai sambutan ini dengan ingin memberikan 1 umroh. Silakan diundi lagi, nanti umrohnya dari saya. Wow. Boleh? Bisa kita mulai dari sekarang, Pak? Bagaimana? Langsung ya.
Bisa ditayangkan di layar? Oke, silakan Pak. 1, 2, 3. Ya. Pak Gubernur silakan. Kira-kira siapakah yang terpilih menjadi satu lagi hadiah umroh? Kali ini langsung dari Bapak Gubernur DKI Jakarta. Wow. Siapa dia? Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Juara 2. Gak apa-apa, karena ini memang rezekinya dia yang juara 2. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat karunia-Nya. Hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara Grand Final Dai Daiyah pilihan Piala Gubernur Jakarta tahun 2025. Yang pertama saya ingin merespon dulu apa yang disampaikan oleh Pak Nurjaman. Piala Gubernur untuk seluruh Indonesia, enggak. Nanti dikira siap-siap mau apa, enggak. Lebih baik saya nanti tahun depan ngasih lagi aja, umroh lagi lah. Saudara-saudara sekalian, saya sungguh menyambut baik dan memberikan apresiasi acara yang seperti ini. Karena Jakarta ini perlu daiyah yang menyampaikan pesannya itu secara menyejukkan. Karena Jakarta sekarang ini, alhamdulillah, hampir semua kegiatan keagamaannya berlangsung dengan aman, nyaman, damai, bahagia. Bahkan secara khusus acara-acara sholawatan yang ada di Monas ini yang sudah keempat kali. Setelah Nurul Mustafa, Majelis Rasulullah, Masyarakat Madura, Reuni 212, besok hari Jumat ini Cekmania bersolawat. Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Bahwa Jakarta ini betul-betul membawa kesejukan, kedamaian. Tetapi izinkanlah secara khusus sebagai gubernur dan juga pasti saya lebih tua dari para peserta yang ikut menjadi daiyah tadi. Karena begini, bagi saya pribadi, orang kalau mau menjadi tokoh besar, maka apa yang ada di panggung depan dan panggung belakang itu harus sama. Sekarang ini yang menjadi tren, tiba-tiba menjadi populer di ruang publiknya, menjadi sangat digemari oleh publik, hidupnya tiba-tiba berubah. Padahal dia penceramah agama. Tidak sesuai dengan apa yang dia dakwahkan. Makanya saya melihat wajah-wajah hari ini, termasuk yang memang juara 2 tadi, memang udah rezekinya lah untuk dapat umroh tadi. Karena wajahnya itu wajah yang menyejukkan. Sehingga saya yakin dalam dakwahnya pasti adalah dakwah yang menyejukkan. Jangan kemudian berdakwahnya yang begitu dalam, tetapi di luarnya, kehidupan kesehariannya tidak seperti itu. Mohon maaf, hidupnya mewah, fasilitasnya juga sukanya flashing di medsos. Dan itu seringkali saya lihat, ini menjadi tantangan tersendiri bagi saudara-saudara sekalian. Konsistensi untuk itulah yang menjadi ujian. Sehingga dengan demikian, Kang Nurjaman, saya berharap bahwa kalau memang masih menjadi Piala Gubernur untuk Jakarta, saya bersedia. Tapi kalau nasional, saya tidak bersedia. Saya nggak bersedia. Udah, Jakarta aja. Nanti kita bikin lebih
membuat warga Jakarta merasa menjadi aman, nyaman, dan sekaligus merasa memiliki. Saudara-saudara sekalian, bagi saya sebagai Gubernur Jakarta untuk menjunjung tinggi semangat keislaman, rahmatan lil alamin ini menjadi penting banget. Maka selalu dalam berbagai hal saya menjaga betul hubungan antara ulama dan umaroh itu bisa berjalan dengan baik. Termasuk FKUB Jakarta kemarin saya secara khusus saya panggil. Saya bersyukur ada 2 pendamping saya, staf khusus keumatan. Walaupun dua-duanya senang umat, rajin menyapa umat, tapi berbeda pandangannya. Antara Teh Nong sama Uda John, nggak apa-apa. Uda John ngajak saya ke sana, Teh Nong ngajak saya ke sini, dua-duanya saya ikutin terus. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Dan itulah yang memperkaya kita. Dan itulah sebenarnya kehidupan rahmatan lil alamin yang sebenarnya. Karena rahmatan lil alamin itu tidak bisa dipotret hanya dalam kacamata yang sempit. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberikan apresiasi kepada para pemenang tadi. Juara 1, juara 2, juara 3, wajahnya itu udah wajah dai banget, daiyah banget lah. Sampai yang juara 3 tadi daiyah banget, mau naik panggung aja udah sopannya kayak orang Jawa. Tetapi itu kekuatan saudara-saudara sekalian. Itu kekuatan. Termasuk juara 1, juara 2 tadi wajahnya kan kelihatan. Beda sama wajahnya Kang Nurjaman yang agak garang dikit begitu. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat pada putra-putri terbaik dan juga terima kasih, mudah-mudahan Basnas Basis Jakarta selalu berkolaborasi untuk acara-acara seperti ini. Sehingga dengan demikian kita memberikan kontribusi untuk menjaga hawa yang nyaman, aman, damai di Jakarta ini. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian grand final Dai Daiyah Piala Gubernur Jakarta tahun 2025 secara resmi saya nyatakan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panitia nanti untuk urusan pro saya sama Pak Pani ya. Bersama mungkin panitia bisa memberikan guide kepada silakan. Baik, silakan kepada Pak